Sebut korupsi bukan kejahatan kemanusiaan, Sekjen PDIP Hasto khawatir rumahnya disahronikan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto menyatakan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memiliki peran yang membuat kader PDIP Harun menjadi buronan sampai saat ini. Hasto disebutnya telah melakukan penyuapan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2017-2022. Wahyu Setiawan hingga Harun Masiku bisa melarikan diri. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasto juga disebut ngotot untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan, menggantikan Nazarudin Kiemas yang tutup usia. Skandal penyuapan tadi menjadi dasar penetapan status tersangka oleh KPK pada salah satu orang kepercayaan Megawati Soekarno Putri tersebut. Sebelum Hasto, deretan kader PDIP juga terseret kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Gugat pasal UU Tipikor ke MK. Hasto nilai korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Ya Allah, Pak Prabowo, kenapa Bapak Hasto dikasih amnesti? Kenapa diampuni? Kenapa dibebaskan sih? Setelah dibebaskan ngawur orang ini, malah UU Tipikor digugat ke MK. Katanya bukan kejahatan kemanusiaan. Hei Pak Hasto, korupsi itu kejahatan kemanusiaan. Ya, karena merampas hak rakyat, menyebabkan kemiskinan struktural, menyengsarakan generasi penerus, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Masa gitu aja nggak bisa? Sekolah di mana sih Pak? Ya Allah, PDIP, Ibu Megawati, kenapa sih ini dilepaskan ini? Korupsi itu kejahatan kemanusiaan Pak. Kalau nggak ada korupsi, rakyat sejahtera, rakyat sehat, rakyat berpendidikan. Korupsi menyebabkan rakyat menderita Pak. Rakyat menderita itu bukan kejahatan Pak. Lagi pejabat Pak, ya Allah. Pak Prabowo, ayolah dimasukin lagi ini, jebloskan lagi ke penjara. Rugi dikasih amnesti. Tolong kalian komen Pak Hasto ini, ya Allah. Ibu Megawati gimana ini, Ibu Puan gimana ini. Gitu jadi Sekjen PDIP. Selain itu ada penambahan satu alasan yang kami tambahkan di akhir alasan permohonan, yakni bahwa korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Dengan mencoba menoleh ke belakang dan membaca literatur, kita bisa menemukan bahwa korupsi ini bukan suatu yang baru, namun merupakan fenomena global. Dari berbagai buku dan artikel yang kami periksa, umumnya penulis tentang korupsi menyatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan biasa, bukan kejahatan luar biasa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dari ketentuan yang saya sebutkan tadi sangat jelas bahwa korupsi itu hanyalah kejahatan biasa. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan hukuman yang luar biasa terhadap korupsi. Kan di negara-negara seperti Belanda misalnya, pengaturan suap menyuap sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, seperti yang juga terjadi di Perancis dan Jerman. Ini yang agak berbeda dengan sikap yang diambil dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dan intinya dikatakan di situ bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya juga tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Yang ingin kami sampaikan adalah tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan luar biasa hanya karena hal tersebut dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang KPK. Dengan mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, kemudian tuntutan dan perlakuan terhadap orang yang disangka dan dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa. Sikap berlebihan tanpa dasar hukum ini pada hakikatnya adalah pelanggaran hak asasi manusia atas nama hukum, secara khusus atas nama pemberantasan korupsi. Sehingga ancaman hukuman pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang melebihi ancaman perkara pokok tertentu lainnya dalam Undang-Undang Tipikor bukan hanya tidak proporsional, tapi justru menimbulkan ketidakadilan baru. Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai
Gulfstream private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya di mana sekolah para koruptor, ya di kabinet, di markas partai, di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh. Karena mereka yang merusak bangsa ini, yang membuat kita tidak bisa membayangkan masa depan, yang membuat milenial itu ya udah nggak usah ikut pemilu, nggak usah berpolitik. Sekarang milenial membenci politik karena dianggap politisi itu identik dengan koruptor. Kalau ditanya apa definisi politisi, ya pencuri. Orang bodoh pencuri, mungkin yang curi levelnya ayam. Tapi kalau orang pintar yang mencuri, itu yang tak tergambarkan berapa banyak yang hilang. Itu yang melebihi hewan. Sapi itu makannya sampai sekarang masih rumput. Tapi orang pintar yang moralnya buruk, itu aspal bisa habis. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abraham Samad, yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Mengapa kita melakukan reformasi? 20 juta itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi gilanya korupsi di negara kita ini. Saya tinggal di Surabaya, Pak. Di sana ada perbatasan kota Surabaya dengan kota Sidoarjo, ada namanya Bundaran Waru. Kemudian di Jakarta ada Monas yang menjulang tinggi itu. Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau 100-an ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru, Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Itu baru kerusakan lingkungannya saja. Mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu, yang beliau menyetir dari statementnya Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini pemirsa, persaingan makin sengit pemirsa, antara PT Timah melawan Pertamina pemirsa. Peluang yang sangat bagus dari Pertamina. Oh sayang, dioplos sayang. Ahai kata Bung Ahai, jebret kata Bung Jebret, STY out kata Bung Toel. Usai bertengger di peringkat 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat, digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Sementara korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, disusul korupsi Duta Palma dan PT TPPI di posisi keempat dan kelima. Kemudian kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya yang sempat bikin heboh kini bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun sorotan utama bukan hanya soal siapa yang memimpin klasemen, tapi juga soal hukuman berat yang dijatuhkan kepada para pemain andalan. Contohnya Harvey Muiz yang awalnya hanya divonis 6,5 tahun. Wow, setara dengan 2 kali nonton sinetron Tukang Bubur Naik Haji ya. Akan tetapi ada VAR keadilan, sehingga vonisnya naik menjadi 20 tahun. Netizen pun berspekulasi, ini semua gara-gara momen romantis peluk dan cium di ruang sidang. Sepertinya momen ini ikut bikin jaksa jadi baper ya. Dengan vonis ini, Harvey akhirnya masuk divisi utama lapas. Tapi jangan khawatir pemirsa, hukuman 20 tahun itu kan hanya di atas kertas, karena masih ada potongan masa tahanan. Dan juga masih ada remisi hari kemerdekaan. Ya, bisa jadi pulang lebih cepat, secepat kereta wush.
Sungguh sebuah liga yang unik pemirsa, skor kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi hukuman penjaranya masih lebih ringan dibanding kasus maling ayam di kampung. Apakah ini strategi fair play ala hukum kita? Atau hanya taktik parkir bus supaya koruptor tetap nyaman? Ya, itulah klasemen terkini Liga Korupsi Indonesia. Kita hanya rakyat yang tidak boleh lupa bayar pajak. Sementara para pemain Liga Korupsi tetap santai kayak di pantai. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto merasa khawatir, kediamannya akan dijarah massa seperti rumah Ahmad Sahroni dan sejumlah politikus lainnya pada aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Melansir Tribun News, hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Hasto dalam sidang perkara nomor 136/23, 2025 di Mahkamah Konstitusi, MK, Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Diketahui, Hasto saat ini tengah menguji pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Tipikor. Dalam sidang sebelumnya, Hasto Kristianto melalui kuasa hukumnya, sempat menyampaikan pernyataan ihwal korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Pandangan Hasto itu ternyata menuai banyak komentar di media sosial, yang membuat Hasto dan tim hukumnya khawatir. Komentar-komentar tersebut berupa ancaman kami dan juga klien kami Pak Hasto, kata kuasa hukum Hasto, Anissa Ismail dalam ruang sidang pleno, MK, Jakarta. Misalnya mencari letak rumah kami, ada juga yang menyerukan komentar atau ajakan rumahnya ini perlu digeruduk, dijarah atau disahronikan, menurut mereka, sambungnya. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Hasto di persidangan, agar tidak muncul lebih banyak misinformasi. Apalagi pernyataan itu diklaim mereka merupakan hasil riset akademik. Jadi pada tanggal 1 September kami menyampaikan surat ke MK atas nama klien kami Hasto Kristianto yang mohon dianggap sebagai catatan kaki. Pendapat pribadi dari beliau bahwa korupsi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, jelas Anissa. Diketahui, pernyataan Hasto ihwal korupsi bukan kejahatan kemanusiaan disampaikan dalam sidang di MK pada tanggal 26 Agustus. Ada penambahan satu alasan yang kami tambahkan di akhir alasan permohonan yakni bahwa korupsi bukan kejahatan kemanusiaan, kata Anissa dalam sidang yang beragendakan perbaikan permohonan. Anissa menjelaskan korupsi bukan sesuatu yang baru, melainkan merupakan fenomena global. Sehingga Hasto memandang korupsi bukan kejahatan luar biasa, apalagi hingga dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tanpa memahami secara baik makna dan keberadaannya. Diketahui, rumah Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sasaran penjarahan massa saat kerusuhan 30-31 Agustus tahun 2025. Sosok Ahmad Sahroni disorot publik lantaran ucapannya yang kontroversial di tengah kisruh kenaikan tunjangan DPR RI beberapa waktu lalu. Ia menilai desakan masyarakat untuk membubarkan DPR usai isu kenaikan tunjangan adalah hal yang keliru. Menurut Sahroni, seruan tersebut merupakan bentuk mental yang salah kaprah.